Jadi tadi saya katakan bahwa banyak orang sekarang mengatakan karena begitu banyak gereja, terutama dari kalangan karismatik, dan menurut catatan di Amerika saja, setiap hari itu ada 10 aliran baru muncul. Setiap hari selalu ada muncul 10 aliran baru. Dengan ajaran yang berbeda gitu loh. Sehingga kalau kita berbicara tentang gereja, kita harus kembali. Betulkah denominasi ini memang yang dikehendaki oleh Kristus? Apakah Kristus memang pernah mendirikan gereja? Untuk itu mari kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. CEO Petrus. Bahasa aslinya. Kago si lego. Dan aku berkata kepadamu, CEO Petrus, engkaulah Petrus. Epitapti tin Petra, di atas Petra ini, ikodomiso, aku akan mendirikan mutin eklesian. Aku akan mendirikan eklesiaku. Jadi Kristus mengatakan bahwa dia akan mendirikan eklesia. Dan eklesia itu bentuknya tunggal, bukan jamak. Bukan eklesia. Dan gereja atau eklesia yang didirikan oleh Kristus itu bentuknya tunggal, berarti Kristus hanya mendirikan satu gereja. Nah, satu gereja ini didirikan di atas dasar Petra, batu karang. Jadi dalam bahasa Yunani, kata benda itu punya jenis kelamin. Jenis kelamin jantan, maskulin. Jenis kelamin betina, feminin. Dan jenis kelamin netral. Setiap kata benda punya jenis kelamin. Makanya kalau batu karang itu ada jenis kelamin jantan, Petros, yang kalau kita mengucapkannya Petrus. Ada jenis kelamin betina, Petra. Dan ada jenis kelamin netral, Petro. Petrus, Petra, Petro. Mana Alkitabnya? Bahasa Yunani-nya. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya begini, saudara. Kago desilego, dan aku berkata kepadamu, oti, bahwa engkaulah Petros. Batu dalam bentuk kelamin jantan. Keepi tafti ti Petra, dan di atas Petra ini ikodomiso mutin eklesian, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, gereja Roma Katolik menafsirkan kata ini begini, bahwa gereja yang didirikan Kristus memang satu, dan itu didirikan atas dasar Petrus. Jadi gereja yang tidak mempunyai pijakannya berasal sejarahnya dari Petrus, itu bukan gereja. Oleh karena itu, Petrus itu dalam gereja Katolik memerankan peran yang sangat penting sekali, dan gereja Katolik mengatakan bahwa
Petrus itu penggantinya adalah para paus di Roma. Itu tafsiran gereja Katolik. Tapi dari zaman purba gereja timur tidak menafsirkan seperti itu. Karena gereja, eklesia, tidak didirikan atas dasar Petrus, tapi atas dasar Petra. Epitaf tinti Petra, di atas Petra ini, bukan di atas Petrus, enggak. Epitaf tintin Petra, ikodomiso mutin eklesian. Di atas batu karang Petra ini, aku mendirikan gerejaku yang satu tadi. Lah Petra ini apa? Nah, Petra ini adalah menunjuk ajaran dan pengakuan Petrus, sebab pengajaran itu kalau bahasa Yunaninya juga kelaminnya betina, iridas kalia, itu bentuk betina. Pengajaran apa? Pengakuan Rasul yang di ayat yang ke-6, ayat yang ke-15. Matius pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu Petranya itu. Ngono kok ajarannya kok sedikit sekali ajaran Rasul. Enggak. Kelihatannya sedikit, nanti saya jelaskan. Ternyata ketika banyak orang mengatakan macam-macam tentang Yesus, ditolak semua itu. Ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu gelar Yesus sebagai Mesias. Itu gelar yang paling dipakai. Jadi bukan sekedar manusia biasa, enggak. Anak manusia itu adalah merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ya. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usia itu adalah gambaran Kristus dalam keilahiannya yang kekal. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya. Di hadapannya seperti anak manusia ini. Jadi bukan betul-betul betul manusia, seperti anak manusia. Tapi bukan betul-betul manusia. Sebab apa? Tidak mungkin manusia datang diiring awan-awan. Kalau manusia biasa kan tidak naik awan. Nah, di sini dia naik awan. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Nah, itulah yang disebut anak manusia, itu adalah Mesias. Dan ketika Kristus menyebut dirinya sebagai anak manusia, sebenarnya di satu pihak dia menyembunyikan identitas yang sebenarnya bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, dia menyatakan identitasnya, aku loh yang dilihat Daniel itu loh. Di dalam Daniel 7 ayat yang 13. Bahwa dia adalah Mesias itu. Makanya kembali kepada Matius pasal yang ke-16 itu. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis." Ternyata rambut sama hitam pikiran orang beda-beda. Ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis, terus ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan dia itu Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ada yang mengatakan dia Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Itu Yesusnya masih hidup. Pendapat orang sudah macam-macam, apalagi sekarang. Ada yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah penjelmaan malaikat Mikael, seperti kata orang saksi Yehova. Ada yang mengatakan dia itu anak Allah. Ada yang mengatakan dia itu nabi. Ada yang mengatakan dia itu orang baik. Yesus adalah sosok yang paling kontroversial.
orangnya masih hidup saja, begitu banyak orang punya pendapat. Dan itu berlanjut sampai zamannya para rasul. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia takut mereka akan murtad karena terus kan? Sebab kamu sabar saja. Kamu, hei orang Korintus, sabar saja kalau jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Berarti kalau gitu tidak semua Yesus itu pasti yang dimaksud sama. Banyak orang Kristen sekarang malas mikir atau malah tidak tahu. Ya yang penting kan Yesus lah. Ya. Memang Yesus cuma label. Cuma label nama. Yang penting kan Yesus. Tidak, yang penting Yesus, tapi Yesus yang benar, bukan asal Yesus. Sebab dalam Alkitab juga ada beberapa nama Yesus yang bukan Yesus Juru Selamat. Coba kita baca dari Matius pasal yang ke-27. Ayatnya 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut? Nah, ternyata ada dua Yesus di sini. Satu Yesus Barabas yang adalah penyamun. Yang satu Yesus yang disebut Kristus. Kan tidak mungkin sama ini. Biarpun bunyinya sama. Ya kan? Kita baca juga Kolose pasal 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ya, ternyata ada Yesus yang namanya Yustus. Yang bukan Yesus sang penjuru selamat itu. Ada lagi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir. Nah, ini ada Bar Yesus, anaknya Yesus. Tapi tukang sihir. Jadi kita jangan cari gampang ya. Carilah yang benar. Nah, kalau ya pokoknya Yesus, semua kan Yesus. Belum tentu semua Yesus. Di Brasil itu banyak pemain sepak bola namanya Yesus. Di Filipina juga. Ya kan? Ya, jadi kalau begitu jangan malas untuk belajar, untuk mengerti Yesus yang benar. Jangan sampai kita pada Yesus-Yesus yang lain ini. Contohnya ada orang, oh saya kenal Romo Daniel. Yang mana? Itu penjual rokok di bawah pohon asem itu. Ya. Apa ya Romo Daniel yang ini? Kan bukan, biar saja. Ada kan, bisa saja orang memakai nama Romo Daniel, karena kemarin saya lihat di YouTube, di TikTok itu ada orang namanya Selamat Hari Natal. Selamat atau di belakangnya Hari Natal. Ada lagi Selamat Idul Fitri. Namanya anak-anak itu ada. Di Banyuwangi ada orang ditangkap namanya Tuhan. Di KTP-nya namanya Tuhan, ditangkap disuruh ganti sama polisi. Jadi bisa, bukan tidak mungkin kalau ada orang menggunakan namanya Romo Daniel, tapi tukang jual rokok di bawah pohon asem. Demikian juga dengan nama Yesus, hati-hati. Kita tidak boleh lagi mengatakan pokoknya Yesus. Iya, memang landasannya Yesus, tapi Yesus yang mana? Gitu ya. Yesus yang benar menurut Alkitab, menurut ajaran Rasul, atau Yesus karang-karanganmu sendiri, Yesus yang Allah Bapa. Nggak ada Alkitab mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Tapi ada yang mengajarkan begitu gitu loh. Yesus ya Allah Bapa itu. Nah, itu tercermin dari banyak orang Kristen berdoa, Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus kok Bapa kami? Bapa kami ya Bapa kami, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anaknya Bapa gitu loh. Kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 31. Ya Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Ya, Allah yaitu Bapa dari
Yesus. Kalau Allah itu bapaknya Yesus, apakah Yesus itu juga bapak itu sendiri? Kan enggak. Nah, ini kekeliruan banyak orang Kristen. Dan karena ini tidak dikoreksi, berlanjut di mana-mana ketularan siapa-siapa, dan akhirnya ketika bertemu dengan orang Islam bingung sendiri karena dia imannya sudah salah dari awal gitu loh. Ketika ditanya orang Islam, wah bingung sendiri, lari ke sana, lari, tanya pendeta ini, tanya pendeta itu, tidak ada yang bisa jawab. Nah, itulah makanya saya ingin mengajar saudara supaya hati-hati di dalam kita memahami Injil ini. Nah, di situlah bahwa ternyata tidak semua Yesus yang disebut Yesus itu yang dimaksud. Yang dimaksud Yesus yang benar adalah Mesias, anak Allah. Itulah Petranya. Mesias itu apa? Mesias itu ucapan Yunani untuk kata Ibrani Hamasiah. Jadi Mesias itu adalah ucapan Yunani untuk kata Ibrani Hamasiah. Terjemahannya Ho Christos. Nah, itu apa? Berarti jawaban Petrus ini singkat, padat, tetapi maknanya dalam. Karena apa? Ayat 16 mengatakan, Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. terus, Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. kan aneh. Hanya jawaban singkat, engkaulah Mesias anak Allah. Tapi Yesus mengatakan, bukan manusia mengajar kamu, tetapi Bapakku yang di surga. Berarti apa yang dijawab itu melalui ilham ilahi. Berarti kalau gitu kata Mesias anak Allah itu bukan sesuatu yang remeh. Karena untuk sampai pada kesimpulan itu, Petrus harus mendapatkan ilham dari Allah. Kalau gitu apa itu artinya? Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, kata Mesias itu ucapan Yunani dari bahasa Ibrani Hamasiah. Nah, di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan. Dan Hamasiah artinya si orang yang diurapi itu. Hamasiah artinya si orang yang diurapi itu. Nah, di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan penting yang memerlukan seseorang untuk resminya harus diurapi dengan pengurapan minyak di atas kepala mereka. Yang satu adalah raja. Kalau seorang mau menjadi raja di Israel, kepala mereka harus diurapi sebagai pengesahan dia jadi raja. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat? Ya, diurapi dengan minyak, lalu Samuel mengatakan, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau sebagai raja? Daud pun ketika mau dipersiapkan jadi raja ketika Saul ditolak, dia juga harus diurapi juga. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara. Dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya terus. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Jadi jabatan pertama yaitu jabatan sebagai raja memerlukan orang diurapi dengan minyak. Sehingga orang itu berhak disebut Masiah. Seorang yang diurapi, tapi bukan Masiah, bukan. Hanya Masiah. Yang kedua, jabatan yang memerlukan pengurapan adalah jabatan imam.
Kita baca Keluaran pasalnya yang ke-29. Ayat 9. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi imam ditahbiskan dengan pengurapan. Maka setiap imam juga seorang masyah atau seorang yang diurapi. Yang terakhir, yang memerlukan pengurapan adalah nabi. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi. Nah, menjadi nabi pun perlu diurapi. Kalau ada orang ngaku nabi tapi tidak pernah diurapi, ya nabi-nabian. Tidak pernah ada yang mengurapi tapi ngaku nabi, itu nabi-nabian. Nabi mengaku-ngaku, bukan nabi yang sesungguhnya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-25, ayatnya 15. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Ya, jadi nabi-nabi adalah orang yang diurapi. Berarti kalau gitu, dari latar belakang perjanjian lama ini, ada 3 jabatan yang membuat orang itu untuk resminya harus diurapi, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan masing-masing ini mendapat gelar masyah. Tapi bukan masyah. Christ bahasa Inggrisnya. Tetapi bukan the Christ. Kristus. Tapi bukan Sang Kristus. Nah, bagaimana seseorang bisa memilih gelar Sang Kristus, Masyia? Kalau satu orang bisa menjabat 3 jabatan itu, ya dia itu imam, ya dia itu raja, ya dia itu nabi. Dan bukan hanya itu saja. Dia harus menjabat 3 jabatan itu secara kekal dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, orang yang menjabat menjadi Masyia haruslah orang yang tidak dapat mati. Nah, itulah sebabnya ketika firman Allah itu turun ke dunia menjadi manusia, dia mati, disalibkan, lalu bangkit, dan setelah bangkit tidak mati lagi. Dia memenuhi syarat sebagai orang yang bisa jadi Masyia. Supaya kalau dia jadi raja kekal, tidak bisa diganti siapa-siapa karena dia bisa mati. Kalau dia nabi kekal, karena tidak ada yang bisa menggantikan lagi. Kalau dia imam, juga imam kekal. Nah, berarti kalau begitu, jawaban singkat dari Petrus tadi ternyata isinya dalam. Dan tidak mungkin Petrus tahu gurunya yang tukang kayu ini raja kekal. Tidak mungkin Petrus tahu bahwa gurunya yang tukang kayu yang miskin itu adalah imam yang kekal. Dan mungkin dia tahu bahwa gurunya ini adalah nabi yang kekal, kecuali Bapakku yang di surga yang telah menyatakannya itu padamu. Dan inilah isi daripada Petra tadi. Jadi gereja Kristus yang satu itu didirikan di atas Petra, pengajaran Rasul yang pusatnya pada Kristus sebagai Mesias anak Allah, yaitu
sebagai imam yang kekal, sebagai raja yang kekal, sebagai nabi yang kekal. Bagaimana Kristus menjadi raja yang kekal? Ya iyalah, kita baca dari Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Tolong bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas. Ya, Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Sehingga kalau dia jadi raja yang kekal, tidak bisa mati, maka tidak ada yang menggantikan. Dan ketika dia naik ke surga, ternyata dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan? Ya Bapa. Kalau dia diberi segala kuasa, kalau orang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa. Artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau diringkas Tuhan gitu loh. Jadi sebutan Tuhan Yesus itu artinya bukan Allah Yesus, itu bukan. Sang penguasa Yesus. Sebagai Mesias yang dimuliakan. Makanya Yesus sekarang setelah bangkit diberi segala kuasa, akhirnya namanya disebutkan di dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala kuat. Raja segala raja, karena dia punya kuasa segala kuasa di surga dan di bumi, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah itulah, dari situlah kita mendapatkan nama Tuhan. Artinya Tuhan bagi Yesus itu artinya Mesias yang telah dimuliakan, diberi segala kuasa. Itu artinya. Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus ya. Roma apa Yesus bukan Allah? Kalau dalam keadaannya sebelum jadi manusia, ketika dia masih berwujud firman yang satu dengan Allah, dia memang Allah. Mempunyai kodrat ilahi. Tapi setelah jadi manusia, dan dia diangkat dengan gelar Tuhan, maka gelar ini artinya bukan Allah. Siapa yang mengangkat? Allah sendiri. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ya, telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Allah. Artinya apa? Dia yang diberi segala kuasa dan di surga dan di bumi. Itu artinya Tuhan itu gelar buat Yesus sebagai yang telah dimuliakan. Makanya kita baca di dalam Roma pasal 9 ayat 10. Oh maaf. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan menurut ayat ini? Yesus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara. Nah, siapa yang membangkitkan dia yang Tuhan ini dari antara orang mati? Allah. Kalau gitu Tuhan dan Allah dalam ayat ini sama enggak? Ya enggak. Tuhan adalah Yesus. Yang membangkitkan Yesus yang Tuhan ini adalah Allah. Jadi Allah dan Tuhan dalam ayat ini enggak sama. Ya sama lah juga dengan Kisah Rasul tadi, 2:36 tadi. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya.
Karena Tuhan di sini artinya bukan Allah, bukan otomatis salah. Tuhan itu sang maha penguasa, sang junjungan agung, raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, karena dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, kita baca juga dalam 1 Korintus pasal 4, pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ini kalimat tidak masuk akal, gitu kan? Allah maksudnya Bapa, membangkitkan Tuhan maksudnya Yesus. Allah Bapa itu membangkitkan Mesias yang telah dimuliakan ini, diangkat dalam kemuliaan. Kita baca juga dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya setelah matinya dia salib, Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya. Nah, ditinggikan maksudnya di bawah, di sebelah kanannya. Dan dikarenakan segala nama di atas segala nama. Apa itu? Terus? Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di... Nah, nama segala namanya nama yang punya kuasa sehingga segala makhluk di langit yaitu para malaikat, makhluk di bumi yaitu para manusia, dan makhluk di bawah bumi itu makhluk dari roh jahat. Ya, kalau di dalam budaya Batak kan ada Banua Toru, Banua Ginjang, Banua Tonga itu ya. Ya ini Yesus akhirnya diangkat oleh Allah menjadi penguasa atas tiga dunia ini. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Terus? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan diangkat dengan diberi segala nama, yaitu Tuhan. Tujuannya untuk apa? Bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Berarti kalau gitu Tuhan Yesus bukan Allah Bapa gitu loh. Gelar Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Dia diangkat dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah artinya dia disebut Tuhan Yesus.